Oke, sekarang kita jalankan kembali Microsoft Excel melalui tombol Start, Program, kemudian sini. Oke, kita tutup dulu touchpad-nya. Nah, lembar kerja Microsoft Excel berbeda dengan lembar kerja Microsoft Word. Pada Excel terdiri dari kolom-kolom dan baris. Oke, ini adalah kolom ya, ditandai dengan huruf A, B, C, D dan seterusnya. Juga baris ya, ditandai dengan 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Pertemuan antara kolom dan baris dikenal dengan istilah sel. Alamat sebuah sel terdiri atas nama kolom dan nomor baris. Contohnya, di sini saya klik, oke. Di sini terpilih di name box-nya B2, yaitu pertemuan antara kolom B dan baris kedua. Oke, untuk memindah penyeleksian sel ini, Anda bisa mengklik pada sel yang diinginkan, atau Anda juga bisa memilih dengan menekan panah yang ada di keyboard ya, panah atas untuk ke atas, panah kanan untuk ke kanan, oke, ke bawah dan ke kiri. Oke. Kemudian untuk menginput data pada sebuah sel, maka kita harus memilih selnya. Misalkan saya ingin menginput data pada sel A2, maka saya klik dulu sel A2-nya, kemudian Anda input datanya dari keyboard ya, dengan menekan keyboard. Misalkan saya tulis karakter sembarang seperti ini. Oke. Untuk mengakhirinya, Anda tekan tombol enter. Oke. Kemudian misalkan saya ingin menginput data lagi di sel B2, maka saya klik B2. Oke. Seperti yang terlihat di name box seperti ini. Kemudian saya tulis karakter sembarang. Oke, akhiri tombol enter. Nah, di sini, oke, data yang ada di B2 menimpa sebagian data yang ada di A2. Oke, untuk kali ini Anda biarkan saja seperti ini, karena pada sesi selanjutnya kita akan belajar cara mengatur baris dan kolom. Yang jelas, data yang ada di A2 ini tidak akan hilang, ini hanya tertimpa saja. Oke. Apabila kita ingin melakukan pengeditan data yang sudah kita input pada sebuah sel, maka Anda jangan langsung mengklik selnya kemudian melakukan penginputan, karena jika hal ini dilakukan itu sama dengan menimpanya. Oke, seperti yang saya lakukan. Oleh karena itu saya tekan tombol escape untuk membatalkan. Jadi bukan dengan menekan tombol enter, karena kalau tombol enter tadi akan langsung menimpa data yang sudah ada. Nah, untuk melakukan pengeditan, Anda tentu mengklik dulu pada selnya. Setelah itu Anda klik di bagian formula bar. Nah, dengan hal ini kita bisa mengurangi atau menambahi data yang ada. Oke, jadi lakukan modifikasi. Setelah selesai, Anda tekan tombol enter. Oke. Begitupun apa yang saya lakukan pada A2. Oke, saya hapus misalkan seperti ini. Oke. Oke, misalkan untuk selanjutnya saya enter lagi, saya isi data sembarang seperti ini. Ini hanya untuk contoh saja. Nah, di sini terdapat beberapa sel yang telah di-input data. Apabila saya ingin memblok keseluruhan isi sel tersebut, maka saya lakukan drag and drop. Nah, hasilnya seperti ini. Oke. Untuk menghilangkan pemblokan, klik di tempat yang kosong. Oke. Apabila di sini telah saya blok, maka daerah yang terblok ini dikenal dengan istilah range. Jadi alamat sebuah range biasanya
mulai dari sel di pojok kiri atas hingga sel di pojok kanan bawah. Oke, jadi ini adalah A2, oke, titik 2 C5. Oke, jadi apabila Anda nanti mendengar istilah range pada Microsoft Excel, itu adalah kumpulan dari sel-sel. Jadi, jika selanjutnya Anda mendengar istilah range, itu berarti kumpulan dari beberapa sel. Sebenarnya, sebuah range ini tidak hanya seperti yang terblok ini. Apabila saya memblok seperti ini juga satu range, yaitu dari sini D2 hingga D11. Ini juga satu range. E3 hingga G3. Oke. Nah, apabila setelah melakukan penyalinan muncul touchpad clipboard seperti ini, maka Anda bisa menggunakannya, atau biasanya saya tidak perlu menggunakannya sehingga saya klik tombol close. Oke. Misalkan saya lakukan pemblokan, copy. Nah, di sini. Oke. Jika hanya ingin disalin sekali saja, maka cukup dengan menekan tombol enter. Oke. Bisa juga kita melakukan pemindahan. Oke. Sini copy. Nah. Oke. Selain dengan perintah cut, kita juga bisa memindah isi data satu atau beberapa sel dengan membloknya dulu seperti ini. Kemudian ketika pointer mouse berubah menjadi anak panah 4 arah seperti ini, oke, jadi letakkan di pinggir daerah yang terblok, kemudian lakukan drag and drop. Oke, seperti ini. Oke. Ini juga. Oke, jadilah itu cara menginput dan mengedit data pada Microsoft Excel. Oke, kali ini saya blok semua data yang telah saya input tadi, kemudian tekan tombol delete untuk menghapusnya. Oke, selanjutnya kita akan melakukan penginputan data seperti ini. Oke. Oke. Alhamdulillah kita telah belajar bagaimana cara menginput dan mengedit data pada Microsoft Excel. Oke, untuk kali ini pelajaran selesai, dan file yang sedang saya gunakan ini akan saya pakai lagi di sesi selanjutnya. Jadi Anda jangan dulu menutup atau menghapusnya, biarkan seperti ini.